Semua orang takut kepadaku. Mereka mengenalku sebagai Batari Durga, penguasa tempat-tempat angker, ratu para lelembut. Namaku selalu diucapkan dengan rasa takut. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa dahulu aku adalah dewi yang sangat berbeda. Aku hidup di kahayangan, aku dicintai, aku dihormati. Bahkan, para bidadari sering memuji kecantikanku. Saat itu, namaku bukan Durga, melainkan Batari Uma. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa suatu hari wajah yang dulu dipuji akan berubah menjadi wajah yang ditakuti seluruh dunia. Aku hidup di kahayangan, tempat para dewa, tempat yang dipenuhi cahaya. Di sana, aku mendampingi suamiku, Batara Guru. Ia dihormati sebagai pemimpin para dewa, sedangkan aku menjadi permaisuri yang selalu berada di sisinya. Hari-hariku dipenuhi kedamaian. Tak pernah ada rasa takut, tak pernah ada kebencian. Aku percaya kebahagiaan itu akan berlangsung selamanya. Namun, takdir ternyata memiliki rencana lain. Suatu hari, aku menemani Batara Guru. Kami menaiki lembu Andini, melintasi langit, memandang dunia dari atas awan. Semuanya terasa begitu indah. Aku tidak menyadari bahwa perjalanan itu akan menjadi perjalanan terakhirku sebagai Batari Uma. Karena di tengah perjalanan, satu peristiwa kecil berubah menjadi awal dari sebuah kutukan. Di tengah perjalanan, Batara Guru melihat kecantikanku. Tatapannya berubah. Namun, aku merasa tidak nyaman. Aku menolak keinginannya, yang bagiku hanyalah menjaga kehormatan. Namun, penolakan itu disalahartikan. Kemarahan mulai memenuhi hati Batara Guru. Tak ada lagi kelembutan, tak ada lagi senyum. Yang kulihat hanyalah amarah. Dan saat itu, aku mulai merasa akan terjadi sesuatu yang tak mungkin bisa kuperbaiki. Dengan suara yang mengguncangkan langit, Batara Guru mengutukku. Mulai hari ini, engkau bukan lagi Dewi Kahayangan. Aku terdiam. Aku mencoba menjelaskan, namun tak ada lagi yang mau mendengarkan. Kutukan itu mulai bekerja. Aku merasakan tubuhku berubah. Cahaya yang selama ini menyelimutiku mulai menghilang. Aku memanggil nama suamiku, namun yang menjawabku hanya keheningan. Kutukan itu merambat perlahan ke seluruh tubuhku. Aku mencoba menyentuh wajahku sendiri. Kulitku yang dahulu halus mulai berubah. Rambutku yang dahulu terurai indah menjadi kusut dan liar. Cahaya kahayangan yang selalu mengelilingiku padam sedikit demi sedikit. Aku berlari mencari bayangan diriku di permukaan air. Namun saat kulihat pantulanku, aku tidak lagi mengenali perempuan yang berdiri di hadapanku. Wajah yang dulu dipuji para dewa, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Aku menangis, bukan karena kehilangan kecantikan, tetapi karena aku tahu, bersamaan dengan hilangnya wajah itu, aku juga kehilangan kehidupanku sebagai Batari Uma. Sejak saat itu, tak ada lagi seorang dewi. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan yang sedang menunggu takdir berikutnya. Tak lama setelah kutukan itu dijatuhkan, gerbang kahayangan yang selama ini menjadi rumahku perlahan tertutup. Tak ada dewa yang menghentikannya. Tak ada bidadari yang berani mendekat. Mereka hanya memandangku dari kejauhan. Sebagian merasa iba, sebagian lagi memilih diam. Aku tidak menyalahkan mereka, karena bahkan aku sendiri sulit menerima apa yang baru saja terjadi. Dengan langkah yang berat, aku meninggalkan kahayangan,
tempat yang selama ini menjadi rumahku. Setiap langkah terasa seperti menghapus satu kenangan. Aku sadar, mulai hari itu, aku bukan lagi bagian dari dunia para dewa. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendiri. Perjalananku berakhir di sebuah tempat yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sunyi, gelap, dipenuhi kabut. Pohon-pohon tua berdiri tanpa kehidupan. Tak terdengar suara burung, tak terdengar aliran sungai. Hanya keheningan yang membuat siapapun merasa takut. Tempat itu bernama Setra Ganda Mayit. Di sanalah aku diasingkan. Jauh dari cahaya kehayangan. Jauh dari semua yang pernah kucintai. Aku berdiri memandang langit. Namun, tak ada lagi awan keemasan. Yang kulihat hanyalah langit kelabu. Saat itulah, aku mulai memahami. Inilah rumah baruku. Dan takdirku tak mungkin lagi kembali seperti dahulu. Hari demi hari berlalu. Aku hidup dalam kesunyian. Hingga suatu malam, aku merasakan kehadiran sesuatu. Satu demi satu, makhluk hidup halus mulai bermunculan dari balik kabut. Ada yang datang dengan rasa takut. Ada yang datang dengan penuh hormat. Mereka tidak menyerangku. Mereka justru berlutut di hadapanku. Untuk pertama kalinya, aku mendengar sebuah panggilan. Bunda. Aku terdiam. Mereka tidak melihatku sebagai dewi yang terkutuk. Mereka melihatku sebagai pemimpin. Dan tanpa aku sadari, aku mulai memikul tanggung jawab baru. Bukan lagi sebagai permaisuri kehayangan, melainkan sebagai penguasa tempat yang dihindari manusia. Tak ada lagi yang memanggilku Uma. Nama itu perlahan hilang bersama dengan cahaya kehayangan. Yang tersisa hanyalah sebuah nama yang membuat manusia memilih menjauh. Awalnya aku membenci semua yang terjadi. Aku bertanya kepada langit, mengapa semua ini harus menimpaku? Bukankah aku hanya ingin menjaga kehormatanku? Mengapa satu kesalahpahaman harus menghapus seluruh hidupku? Namun, hari demi hari berlalu. Aku mulai memahami bahwa takdir tidak selalu bisa kita ubah. Ada luka yang tidak akan pernah sembuh. Ada kehilangan yang harus diterima. Dan ada kehidupan baru yang harus dijalani. Sejak saat itu, aku berhenti menangisi masa lalu. Aku mulai menerima bahwa Batari Uma telah pergi dan dunia kini membutuhkan seorang Batari Durga. Sedikit demi sedikit, aku mulai mengenal tempat ini. Setiap pohon, setiap batu, setiap jiwa yang tersesat. Mereka semua datang kepadaku, bukan untuk menakutiku, tetapi untuk mencari perlindungan. Aku menyadari, bahkan dunia yang dianggap paling gelap pun tetap membutuhkan seseorang untuk menjaga keseimbangannya. Aku bukan lagi penghuni kehayangan, namun aku juga bukan sekedar makhluk yang dikutuk. Aku memiliki tanggung jawab baru, menjaga Setra Ganda Mayit, tempat yang kelak akan ditakuti manusia, tetapi juga menjadi bagian dari keseimbangan alam semesta. Tahun demi tahun berlalu. Manusia mulai mengenalku dengan cerita-cerita yang menyeramkan. Mereka hanya mengenal Durga, penguasa hutan angker, ratu para lelembut. Tak ada lagi yang menyebut nama Uma. Tak ada lagi yang mengingat bahwa dahulu, aku pernah hidup di kehayangan. Aku pernah tersenyum. Aku pernah dicintai. Kenangan itu perlahan hilang bersama waktu. Yang tersisa hanyalah sebuah nama yang membuat manusia memilih menjauh. Jika suatu hari kau mendengar namaku, mungkin yang terbayang adalah sosok yang menyeramkan. Namun, tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk menjadi monster. Aku pun pernah menjadi seorang dewi. Aku pernah mengenal kasih sayang. Aku pernah hidup dalam kebahagiaan. Takdirlah yang mengubah jalan hidupku. Dan sejak hari itu, aku belajar bahwa kehidupan dapat berubah hanya karena satu keputusan.
Kini, tak ada lagi yang memanggilku Batari Uma. Nama itu telah hilang bersama dengan cahaya kahayangan. Yang tersisa hanyalah aku, penunggu Setra Ganda Mayit, penguasa bangsa lelembut, sosok yang ditakuti manusia. Namun, jika suatu hari kau mendengar namaku, jangan hanya melihat wajahku. Ingatlah bahwa bahkan sosok yang paling menyeramkan sekalipun mungkin pernah memiliki masa lalu yang penuh cahaya. Aku adalah Batari Durga, dan inilah awal mula mengapa dunia mengenalku seperti sekarang.